Di balik sejarah gereja Katolik, ada seorang tokoh besar yang kisah hidupnya penuh pergulatan batin, pencarian panjang, dan pertobatan mendalam. Dialah Santo Agustinus dari Hippo, seorang pemikir jenius yang hidupnya diubah sepenuhnya oleh kasih Tuhan. Agustinus lahir pada tahun 354 di Tagaste, Afrika Utara. Ibunya, Santa Monica, adalah seorang wanita beriman yang selalu mendoakannya. Sementara ayahnya, Patricius, adalah seorang pagan. Sejak muda, Agustinus dikenal sangat cerdas, namun juga hidup dalam dunia yang sangat jauh dari iman. Ia menikmati kesenangan dunia, memiliki pasangan di luar nikah, dan mengejar ambisi tanpa batas. Pada usia 17 tahun, ia pergi ke Kartago untuk mempelajari retorika. Di kota besar itu, ia semakin tenggelam dalam gaya hidup yang liar dan penuh godaan. Namun di balik itu semua, hatinya selalu merasa gelisah. Ia haus akan kebenaran, dan mulai mencari jawaban di berbagai ajaran. Salah satu yang pernah diikutinya adalah Maniheisme, sebuah sekte yang mengajarkan pertempuran abadi antara terang dan gelap. Selama hampir 10 tahun ia mengikutinya, berharap menemukan jawaban tentang asal-usul kejahatan. Tetapi ia justru makin kecewa karena ajaran itu tidak memuaskan akal dan hati nuraninya. Demi mengejar karir yang lebih besar, Agustinus kemudian pergi ke Roma, lalu pindah ke Milan. Di sana ia menjadi seorang guru retorika yang disegani. Namun pertemuannya dengan Santo Ambrosius, uskup Milan, mengubah banyak hal. Ambrosius bukan hanya seorang pengkhotbah yang fasih, tapi juga seorang pemikir hebat. Melalui khotbah-khotbahnya, Agustinus mulai melihat bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi. Perlahan, dinding keraguan dalam dirinya mulai runtuh. Namun pertobatan Agustinus tidak terjadi begitu saja. Ia mengalami pergulatan batin yang sangat kuat. Ia ingin mengikuti Tuhan, tetapi masih terikat pada kehidupan lamanya. Sampai suatu hari, dalam keadaan penuh kegelisahan, ia mendengar suara anak kecil berkata, "Tolle lege, tolle lege," yang berarti, ambillah dan bacalah. Agustinus lalu membuka kitab suci dan membaca Roma 13:14. Jangan hidup dalam pesta pora dan hawa nafsu, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Saat membaca ayat itu, ia merasakan cahaya Tuhan menerangi hatinya. Pada saat itu juga, ia memutuskan untuk meninggalkan hidup lamanya dan menyerahkan diri kepada Kristus sepenuhnya. Pada Paskah tahun 387, Agustinus dibaptis oleh Santo Ambrosius, bersama putranya, Adeodatus. Ia meninggalkan dunia ambisi dan kembali ke Afrika dengan keinginan untuk menjalani hidup baru. Ibunya, Santa Monica, yang sepanjang hidup mendoakannya, meninggal dengan damai setelah menyaksikan pertobatan luar biasa dari anak yang begitu ia cintai. Sesampainya di Afrika, Agustinus membentuk komunitas hidup doa. Namun tidak lama kemudian, umat menjadikannya imam, lalu uskup Hippo. Dari sinilah karya besarnya dimulai. Ia menulis ratusan khotbah dan buku yang menjadi fondasi teologi selama ribuan tahun. Dua karya terbesarnya adalah Confessiones, yang menceritakan perjalanan rohaninya, dan De Civitate Dei, sebuah mahakarya tentang kota Allah dan sejarah keselamatan. Hidup Agustinus menjadi saksi bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Ia yang dulu hidup dalam dosa justru menjadi salah satu santo dan bapak gereja paling berpengaruh sepanjang masa. Dan kata-katanya yang paling terkenal terus hidup hingga hari ini. Hati kami gelisah sebelum beristirahat dalam Engkau, ya Tuhan.